Suami saya tidak ada pesan apa-apa. Karena malam itu pun kami masih berdua. Suami saya orangnya baik, Ustaz. Kemana saya pergi selalu diantar. Karena kebetulan pun saya anak tunggal. Sekarang mama saya kena penyempitan jantung, Ustaz. Sekarang yang harus saya hadapin cucu saya yang berumur 5 tahun, Ustaz. Sering kadang manggil kakeknya seperti kakeknya masih ada. Kadang bicara dipoto berdua sama kakeknya, Ustaz. Kadang saya nggak kuat, saya pingin pasrah. Kadang saya marah sama Allah. Kenapa saya yang harus jalan semua ini? Ustaz, saya mau bertanya. Tapi sebelum itu saya mau bercerita, Ustaz. Kenapa kadang ujian itu selalu datang bertubi-tubi sama saya? Saya baru kehilangan bapak saya di bulan 12 tanggal 7. Karena sakit, Ustaz. Berjalannya waktu 3 bulan lebih. Di hari Rabu tanggal 11 saya kehilangan wawa saya. Kami dikabarin masih bisa pergi bersama suami saya, Ustaz. Kebetulan pada itu bulan puasa ya, Ustaz, seminggu lagi mau lebaran. Suami saya baru pulang dari sana. Kami masih jalan sama-sama, beli bukaan sama-sama. Jam 10 malam Kamis pun kami masih pergi bareng. Jalan sama cucu. Di malam jam 3 sahur, Ustaz, suami saya tiba-tiba sakit. Dadanya sesak. Hari Kamis pagi rencananya mau kami bawa ke rumah sakit. Tiba-tiba dia ke kamar mandi, Ustaz, jatuh di kamar mandi. Kami bawa ke rumah sakit 3 kali, rumah sakit dipindah. Sampai di rumah sakit, suami saya dikatakan sudah tidak ada, Ustaz. Suami saya tidak ada pesan apa-apa. Karena malam itu pun kami masih berdua. Suami saya orangnya baik, Ustaz. Kemana saya pergi selalu diantar. Karena kebetulan pun saya anak tunggal. Sekarang mama saya kena penyempitan jantung, Ustaz. Sekarang yang harus saya hadapin cucu saya yang berumur 5 tahun, Ustaz. Sering kadang manggil kakeknya seperti kakeknya masih ada. Kadang bicara dipoto berdua sama kakeknya, Ustaz. Kadang saya nggak kuat, saya pingin pasrah. Kadang saya marah sama Allah. Kenapa saya yang harus jalan semua ini? Dalam berwaktu 3 bulan lebih. 2 orang yang orang saya sayangin diambil Allah. Sekarang mama saya kena penyempitan jantung, Ustaz. Yang saya mau tanya, Ustaz. Memang saya trauma, suami saya nggak ada. Saya seperti orang gila, kadang ngomong sendiri. Setiap saya jarak selalu nangis. Saya bicara, apa hukumnya, Ustaz? Ada yang bilang katanya tidak boleh, Ustaz, kalau kita bicara lagi jarak. Dan yang kedua, Ustaz, saya mau bertanya, apakah saya nanti bisa dipertemukan dengan suami saya? Karena dia orangnya baik. Selama 29 tahun saya berumah tangga, kami jarang dimarahi. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkannya dalam kehidupan kita. Tolong jawab. Kita sayang gak sama keluarga kita? Sayang. Allah sayang gak sama keluarga kita? Sayang. Kira-kira siapa yang paling sayang, kita atau Allah? Saya sayang gak sama orang tua saya? Sayang. Tapi Allah sayang gak sama orang tua saya? Sayang. Siapa yang lebih sayang? Allah. Ibu juga sama ibu. Ibu sayang sama suami. Tapi Allah juga sayang sama suami ibu. Allah mengambil suami ibu bukan untuk menghancurkan ibu. Tapi Allah sedang mengambil lagi apa yang pernah dititipkannya kepada ibu.
Maka dulu, waktu saya ditinggal oleh orang tua saya, kata guru saya bilang gini, Hilman, kamu dengan orang tuamu bukan berpisah. Kamu dengan orang tuamu hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama, pasti ketemu lagi. Orang tua saya kembali duluan. Suami ibu kembali duluan. Tapi ibu juga pasti akan kembali juga. Maka sekarang ibu siapkan hati. Siapkan diri ibu untuk bekal terbaik agar ibu ketemu lagi di surga dengan suami ibu. Maka ini alasan ya, kenapa Ahilman mau berdakwah, mau belajar, mau menghafal Quran. Di antara alasannya, saya pengen ketemu lagi sama orang tua saya di surga. Saya pengen genggam tangannya. Saya pengen bilang sama ibu saya, ayah saya, makasih ya Ma. Sudah jadi ibu yang baik selama hidup. Maka jika ibu bertanya, apakah saya bisa ketemu lagi dengan suami saya? Bisa, Bu. Asalkan selama ibu masih diberikan kesempatan hidup, ibu terus menata diri menjadi pribadi yang makin baik. Kalau kita kehilangan, sedih boleh tidak? Jawab, sedih boleh? Nangis boleh? Sedih boleh, nangis boleh. Maka apa kata Nabi? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak marah dengan air matamu. Allah juga tidak marah dengan sedih di hatimu. Walakinallah yu'adzibu bilisani. Akan tetapi Allah marah dengan mulutmu yang kadang menyalahkan keadaan yang Allah takdirkan kepada dirimu. Maka ibu nangis wajar. Tapi yang tidak boleh ibu menyalahkan Allah dengan segala keadaan. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Saya ulangi. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Semakin kau merasa memiliki, maka semakin sakit apa yang pernah pergi di hatimu. Maka apa kalimat Qur'annya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ibu sayang, Allah tidak mungkin melitipkan ujian seberat itu kepada ibu, kecuali Allah tahu ibu sekuat itu untuk bisa melewatinya.